A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam sharing seputar Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas fiqih. Dan fikih ini adalah termasuk salah satu ilmu dasar dalam beragama Islam. Ya, sebelumnya kita doakan ya, semoga niat kita dalam menonton video ini adalah niat sebagai thalabul ilm, sebagai penuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis atau di dalam video ini menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan membahas fikih dalam kitab Fiqih Muyassar. Ya, kitab Fiqih Muyassar ini adalah kitab berbahasa Arab yang sebenarnya lumayan simpel ya, lumayan dapat dipahami, gampang dipahami oleh pemula seperti kita. Baik, langsung saja kita membahas dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan kitabut thaharati. Yang pertama itu adalah pembahasannya, yang pertama adalah tentang kitabut thaharah, kitab thaharah, tentang thaharah ya. Wa yashtamilu ala asyrati abwabi. Wa yashtamilu yang mencakup ala atas asyrati 10 abwabi, 10 pembahasan atau 10 bab ya. Ada jadi dalam kitab thaharah ya, dalam pembahasan thaharah ini ada 10 pembahasan ya. Ada 10 pembahasan yang akan kita bahas satu persatu. Kita tidak akan membahas secara keseluruhan. Baik, lanjut. Al-babul awal ya. Bab yang pertama atau pembahasan yang pertama, fi ahkami thaharati wal miyahi, yang di dalamnya adalah hukum-hukum tentang thaharah dan air. Oke. Wa fihi, yang di dalamnya iddatu masail, yang di dalamnya mencakup permasalahan-permasalahan. Jadi di dalam bab awal ini kita akan membahas tentang hukum-hukum thaharah dan air, yang mana di dalamnya itu ada beberapa mencakup permasalahan-permasalahan. Oke. Ya, masalah yang pertama, mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifi bithaharati ya, yaitu tentang definisi ta'rifi, definisi atau pengertian bithaharati, tentang thaharah, wa bayani ya, penjelasan dan penjelasan ahammiyatiha. Ahammiyatiha ini adalah urgensi ya, penjelasan urgensinya, wa aqsamiha, dan pembagian-pembagiannya. Oke, jadi di permasalahan pertama kita akan membahas tentang definisi thaharah ya, penjelasan, urgensi, dan pembagian-pembagiannya. Lanjut. Al-awwal ahammiyatu at-thaharati ya, urgensi thaharah, wa aqsamuha, dan pembagiannya. Oke. Jadi di awal ini kita akan membahas sedikit tentang urgensi thaharah dan pembagiannya. At-thaharatu hiya miftahus sholati. Jadi thaharah, bersuci, adalah kunci dari sholat. Nah, jadi bersuci atau thaharah itu adalah kunci dari sholat. Sebelum sholat kita harus melakukan yang namanya berwudu atau bersuci. Lanjut. Wa akadu syurutiha. Nah,
wa akadu syurutah, dan yang paling ditekankan dari syarat-syaratnya. Ya, jadi toharoh ini adalah adalah syarat yang paling ditekankan dari salat. Wa syuruti la budda an yataqaddama ala masyruti. Jadi syarat-syarat dan syarat-syarat itu haruslah menutupi dan syarat-syarat itu haruslah ya didahulukan atas yang dipersyaratkan, ya. Syurutiha wa syuruti, syarat-syarat itu la budda. La budda haruslah an yataqaddama, harus didahulukan dari ala atas masyruti. Masyruti itu dari persyarat, maksudnya itu adalah syarat-syarat, ya. Jadi berwudu itu harus didahulukan dari solat. Masyruti ini maksudnya adalah maksudnya adalah solat. Nih, solat. Nah, maka sebelum solat maka harus didahului oleh yang namanya toharoh. Oke. Kita lanjut. Bismillah. At-taharati ala kismaini, ya. Dan toharoh itu ada dua bagian. Toharoh itu ada dua bagian atau dua penjelasan lah, ya. Kismul awal yang pertama, bagian yang pertama, kismul awal bagian pertama. Toharatun ma'nawiyatun wahiyya toharatul qalbi. Ini sangat menarik. Jadi toharoh secara maknawi, ya, secara maknawi itu secara yang tersirat, ya, yang tidak bisa kita lihat, adalah toharatul qalbi, adalah suci hati. Hati itu harus kita sucikan terlebih dahulu. Suci dari apa? Minasyirki wal ma'asi, dari minal syirki, dari kesyirikan, wal ma'asi, dan maksiat. Oke, jadi toharoh secara maknawi itu adalah bersuci hati, yaitu bersuci hati itu adalah hati kita harus suci dulu, ya, suci dari kesyirikan dan maksiat. Wa kullima, dan dari setiap apa-apa rona alaihi, yang menutupinya, dan segala apa-apa yang menutupi hati, maksudnya, ya. Alaihi itu adalah yang maksudnya itu adalah apa-apa saja yang menutupi hati. Contohnya seperti hasad, penyakit hati yang menutupi hati kita, yang membuat hati kita tertutup. Nah, maka kita secara definisi, ya, secara maknawiyah, toharoh itu adalah sesuatu yang suci dari hal-hal yang bisa menutupi hati kita, yaitu seperti kesyirikan, seperti maksiat, dan apa-apa saja yang menutupinya seperti hasad, dendam, dan lain-lain. Itu dia, menarik ini. Jadi toharoh atau bersuci yang mungkin kita pahami selama ini adalah secara bersuci secara badan saja. Tetapi ternyata di kitab ini dijelaskan bahwasanya ada suci dalam perbuatan hati. Hati kita tuh harus suci dulu. Nah, lanjut. Hiya ahammu min toharotil badani, ya. Dan, ya, ini tentunya lebih penting, wahya ahammu, lebih penting dari toharoh badan atau suci badan yang suci, ya. Bersuci badan itu maksudnya bersuci secara kalau kita mandi ataupun berwuduk, ya. Maka bersuci badan ini, ya, mana tadi? Bersuci toharoti qalbi ini, suci hati ini lebih penting, wahya ahammu, lebih penting min dari toharotul badan, dari suci badan, bersuci badan. Nah, itu dia. Oke.
wala yumkinu ya an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirqi. Ya, wala yumkinu dan tidak mungkin an tatahaqqa bisa direalisasikan atau terwujud ya atau tidak berjalan dan tidak mungkin terrealisasikan taharatul badan dan tidak mungkin terrealisasikan taharatul badan sucinya badan ma'a bersama wujudi najasi. Nah, bersama dengan wujud najis yang mana? Najis yang syirqi, yang berupa kesyirikan. Maka tidak mungkin ya badan kita itu akan suci ketika hati kita di dalamnya ada kesyirikan atau bersifat najis gitu. Karena najis itu karena kesyirikan itu adalah najis. Kama qala ta'ala ya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, itu dia. Dari situ kita tahu bahwasanya ketika hati kita mengandung kesyirikan, maka di situ adalah bentuk najis sebenarnya. Maka tidak mungkin ketika kita ingin sholat ya, kita berwuduk saja, tetapi dalam hati kita masih menyembah tidak menyembah selain Allah itu. Di dalam hati kita terdapat musyrik ya, terdapat maksiat, maka tidak mungkin wudhu kita itu akan benar atau wudhu kita itu akan diterima apabila di hati kita masih terdapat kesyirikan. Nah, mungkin sekian dulu kita untuk membahas kitab ini tentang dua bagian dari toharoh. Yang pertama adalah toharoh hati ya, toharoh hati atau bersuci hati. Yang kedua adalah toharoh secara badan, bersuci secara badan. Toharoh bersuci secara hati adalah yaitu bersih dari perbuatan syirik dan maksiat dan apapun yang menutupi hati kita. Contohnya seperti ghibah mungkin atau hasad, iri dan dendam. Nah, itu dia. Dan yang kedua dan yang suci dari suci hati ini itu lebih penting daripada bersuci badan. Karena tidak mungkin kesucian badan kita akan benar-benar sempurna apabila ketika najis yang berupa kesyirikan itu masih menempel di hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun di surah At-Taubah ayat 28. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.